Kadang kita ngerasa nggak seberuntung orang lain di sosial media, tapi di balik kebahagiaan postingan mereka, lu nggak pernah tahu apa aja masalah yang sedang mereka alamin. Mungkin aja mereka pura-pura bahagia, atau duit yang mereka pamerin boleh minjem. Di video kali ini, gue bakalan ngebahas sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia, tapi sebenarnya I just want you guys to know a little bit of my story. Shannon Watts, seorang wanita yang kurang bahagia karena gagal di pernikahan pertamanya. Dia juga mengidap penyakit lupus yang membuatnya sangat putus asa terhadap hidupnya. Sampai akhirnya seorang pria bernama Chris mengajaknya berkenalan di Facebook. Awalnya Shannon gak terlalu tertarik dengan Chris dan selalu menolak ajakan Chris. Tapi karena Chris terlihat sangat serius dengannya, mereka akhirnya bertemu dan memutuskan untuk menikah. Chris, you may kiss your wife. Do you know the reason for that? She can be bossy. But in a good way. Setelah menikah, mereka tinggal di Colorado dan mempunyai 2 orang anak. Chris juga terlihat sangat menyayangi kedua anaknya. See? Setelah 4 tahun menikah, mereka punya anak ketiga. Mereka sangat-sangat bahagia dan memposting hal itu di Facebook. Di setiap postingan Facebook, mereka terlihat seperti keluarga idaman semua orang yang penuh dengan kebahagiaan. Wait, my buddy. It's in mommy's belly, you silly. This isn't my buddy. Sampai pada suatu saat, Shannon dan kedua anak-anaknya tiba-tiba menghilang. Perlahan kehidupan Shannon mulai terbongkar. Pernikahan Shannon ternyata nggak terlalu bahagia. Shannon pulang kampung dan membawa anak-anaknya karena bertengkar dengan suaminya yang dianggap menjadi dingin kepadanya. Ketika sampai di kampung, Shannon bertengkar dengan mertuanya. Cuma karena mertuanya salah kasih es krim ke anaknya yang alergi makanan. Dan mereka merayakan ulang tahun tanpa mengundang Cindy, ibunya Chris. Karena masalah kecil itu, Shannon gak mau lagi ketemu dengan mertuanya. Growing up and in high school, if you hurt my feelings, I never told you because I didn't like conflict. Shannon mencoba menelpon Chris karena dia nggak pernah ada kabar selama mereka di rumah orang tuanya. Selain mencurigai Chris punya selingkuhan, Shannon juga menyalahkan orang tua Chris sebagai penyebab hubungannya dengan suaminya menjadi renggang. Dia ngerasa Chris sudah berubah dan nggak cinta lagi sama dia. Setelah berkali-kali dihubungi, Chris akhirnya menjawab pesan Shannon dan dia meminta Chris untuk datang ke Carolina Utara. Shannon menjemput Chris di bandara. Dia ngerasa ada yang berubah dari Chris. Dia gak lagi semesra dulu. Chris hanya menciumnya sekali. Dia gak lagi memeluk atau meremas bokongnya saat bertemu. Bahkan pada malam hari setelah mandi, Chris gak mau mengajak dia bercinta. Padahal mereka sudah gak ketemu selama 5 minggu. Shannon cuma bisa menangis. Belum pernah sekalipun selama menikah, Chris bersikap seperti ini. Kali ini Shannon sangat yakin kalau Chris punya selingkuhan. Pagi itu, Nicole Atkinson, teman dekat Shannon, berencana mengantarnya ke dokter kandungan. Tapi Shannon gak pernah mengangkat telepon Nicole. Rumah keluarga Watts kelihatan sangat sepi, walaupun mobil Shannon ada di garasi. Tapi Nicole dan anak-anaknya gak ada di sana. Merasa ada yang gak beres, Nicole mencoba untuk melapor ke polisi. Gak lama setelah itu, polisi datang bersamaan dengan pemilik rumah, Chris. Scott, how you doing? How's it going? Chris mengizinkan polisi untuk melakukan pemeriksaan di rumahnya. Dari sini, polisi mulai menemukan sejumlah kejanggalan. Shannon meninggalkan rumah bersama 2 orang putrinya tanpa membawa dompet dan HP-nya. Saat itu Chris kelihatan cukup panik dan tegang. Dia memohon agar polisi segera menemukan keluarganya. Sikap Chris yang agak aneh membuat polisi curiga dengan Chris. No. Shannon dan kedua putrinya dinyatakan hilang. Polisi dan teman-temannya mulai menyebarkan brosur tentang kehilangan mereka dan berusaha mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar.
Berita kehilangan ini sangat cepat menyebar di internet, hingga banyak wartawan yang datang dan meliput rumah Chris. So you want to give me your first and last name? Chris Watts. Saat diwawancarai, Chris sangat ingin istri dan kedua anaknya cepat kembali. But I'll leave it at that, but I just want them back. Polisi memanggil Chris dan mewawancarainya. Chris mengaku terakhir kali berpisah dengan Shannon seminggu yang lalu saat berada di Carolina Utara. Katanya mungkin Shannon pergi meninggalkan dia karena merasa hubungan mereka sudah nggak harmonis. When we were together, we could feel like it wasn't there, that spark. Saat wawancara itu selesai, polisi mendapatkan informasi dari kantor tempat kerja Chris jika minggu lalu dia pergi ke Cherfiran, sebuah tangki minyak. Menurut bosnya, Chris diduga memiliki selingkuhan. Chris menjalani tes poligraf atau tes kebohongan. Dia dinyatakan gagal dan gak jujur. Walaupun begitu, ketika polisi bertanya apa yang terjadi pada Shannon dan kedua anaknya, dia tetap gak mau jujur. Did you physically cause Shannon's disappearance? No. Pada saat itu Chris mengaku kalau dia punya selingkuhan. Dan sebenarnya polisi sudah tahu sebelum Chris mengatakannya. Polisi juga mewawancarai Nikki, selingkuhan Chris yang pada hari itu ada di ruangan yang berbeda. Like he lied so much. Now I go back and think about all this shit and I'm like. Dari pengakuan Nikki, polisi menyimpulkan Chris mengarang cerita saat wawancara karena pengakuannya jauh berbeda dengan pengakuan Nikki. So, it was completely clear that you were not honest during the testing. I think you already know that. Polisi mulai menanyakan di mana Shannon dan kedua anaknya, tapi Chris tetap bilang dia nggak tahu mereka ada di mana. Tidak tahan dengan pertanyaan yang selalu diulang-ulang selama 6 jam, Chris meminta izin untuk berbicara dengan ayahnya. Chris bercerita pada ayahnya. Dia mengaku kepada Shannon kalau dia punya selingkuhan dan ingin bercerai dengannya. Shannon yang saat itu emosi mencekik kedua anak-anaknya sampai mereka nggak bisa bernafas. Melihat kejadian itu, kemudian dia mencekik Shannon hingga meninggal. Setelah berbicara dengan ayahnya, akhirnya Chris mau mengatakan di mana mayat Shannon dan kedua anaknya. Shannon dikubur di sekitar tangki minyak, dan kedua anaknya dimasukkan ke dalam tangki minyak. Polisi nggak percaya jika Shannon yang membunuh kedua anaknya. Dari bukti-bukti yang didapatkan, mereka menuduh Chris yang membunuh kedua anaknya. Tapi Chris menolak tuduhan mereka. So, either you're this monster, so I just want this young hot girlfriend. Karena pengakuan Chris pada hari itu, banyak media dan netizen menganggap Shannon adalah wanita yang egois, bahkan menjelekkan keluarga mereka di sosial media. Dan justru banyak yang bersimpati dengan Chris dan menganggap Chris nggak bersalah. I'm gonna have you face that wall. Chris akhirnya ditahan dan menjalani pengadilan karena pengakuannya sudah membunuh Shannon. The father of her 2 children, Chris Watts, has confessed. Thank you everyone for coming out to the candlelight visual. Berita kehilangan Shannon dan kedua anaknya menjadi sangat viral di Amerika. Hampir semua media memberitakan kejadian ini. Dan banyak orang dari berbagai tempat mengirimkan bunga ke rumah Shannon. Media dan netizen masih belum tahu siapa sebenarnya yang bersalah dalam kejadian ini. Semua orang memberikan pendapat yang berbeda-beda di sosial media. Ada beberapa yang mendukung keluarga Chris, tapi banyak juga yang mendukung keluarga Shannon. You don't annihilate your family and throw them away like garbage. Dalam pengadilan, akhirnya dia mengakui semua kesalahannya, kalau dialah yang sebenarnya membunuh istri dan kedua anaknya. Chris menceritakan kejadian sebenarnya. Malam itu mereka bercinta. Saat bangun pagi, Chris mengatakan ke Shannon kalau dia ingin bercerai. Dan Chris mengaku dia jatuh cinta dengan wanita lain. Shannon mengancam Chris. Dia nggak akan bisa menemui anak-anaknya lagi jika dia diceraikan.
Karena emosi, Chris mencekik Shannon hingga dia nggak sadarkan diri. Nggak tahu kenapa, Shannon sama sekali nggak melawan. Saat itu terjadi, Bella masuk ke kamar mereka. Kemudian Chris mengaku membawa Shannon dan kedua anaknya ke dalam mobil. Kedua anaknya tertidur saat di perjalanan. Chris benar-benar bingung harus bagaimana. Dan dia memutuskan untuk membawa mereka ke sebuah tangki minyak. Dan menghabisi semua keluarganya di sana. Every time I closed my eyes, I started to see her say, "Daddy, no," and that was it.